Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Panas matahari pagi ya Pak. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Berdengar dimanapun Anda berada saat ini, segera saja kita akan mengikuti dialog Palembang pagi ini dengan topiknya adalah peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan bersama rekan Lydia Wulansari. Disiarkan secara langsung dari PTPN 7 Kota Pahlawan. Segera kita ikuti deretan topik peran PTPN 7 dan pengembangan ekonomi pada sektor perkebunan bersama presenter kita Lydia Wulansari. Setelah mendapat 3 penghargaan pada The Second National Tea Competition 2022 yang digelar oleh Asosiasi Teh Indonesia di Bandung beberapa waktu lalu, baru-baru ini PTPN 7 Unit Pagar Alam Sumatera Selatan mendapat kunjungan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung. Kedatangan pengurus PWI Lampung yang dikomandoi Ketua Wirahadi Kusuma tersebut dalam rangka meninjau pabrik serta proses petik manual dan petik mekanis perkebunan di Teh Gunung Dempo Pagar Alam yang menjadi teh terbaik. Pihak PTPN 7 Unit Pagar Alam menjelaskan di sana produksi rata-rata 30-35 ton basah per hari yang dibagi 5 afdeling. Dan di masa puncak pernah 50 hingga 60 ton. Produk teh yang diproduksi siap jual atau kering per hari rata-rata sekitar 6 ton. Asisten SDM dan Umum PTPN 7 Unit Pagar Alam Rincan Danang menerangkan, lahan produktif PTPN 7 di Dempo seluas 1.900 hektar yang terdiri dari 5 afdeling. Saat ini lahan yang sudah mendapat HGU seluas 1.300 hektar. Ia juga mendampingi rombongan meninjau langsung proses petik mekanis dan manual yang dilakukan oleh petani teh Gunung Dempo milik PTPN 7 Unit Pagar Alam. Di sana terlihat dalam kondisi cuaca yang masih berkabut, para petani tersebut sangat bersemangat melakukan aktivitasnya tanpa mengenal dinginnya suhu pegunungan yang mungkin terkadang sering menusuk sampai ke tulang mereka. Ketua PWI Lampung menyampaikan selama ini masyarakat hanya sebagai pengkonsumsi teh tanpa tahu prosesnya. Dan setelah melakukan peninjauan langsung di lokasi tersebut, baru tahu bagaimana proses dan perjuangan para petani PTPN 7 tersebut. Nah, kenapa kami memilih pagar alam? Karena perkebunan teh ini juga salah satu produk dari unggulan dari PTPN 7. Kami ingin tahu bagaimana berapa luasnya, bagaimana pengolahan tehnya, dan saat ini kami sudah tahu ada sekitar 1.900-an luasan perkebunan teh milik BUMN, milik PTPN 7. Pastinya PWI Lampung pantas juga untuk ikut mendorong BUMN kita untuk terus bisa berkontribusi kepada negeri. Terlebih Menteri BUMN sendiri Pak Erick Thohir sudah menerapkan moto akhlak kepada seluruh BUMN yang ada di Indonesia, termasuk PTPN 7.
Ditambahkannya, sepanjang yang ia tahu sampai saat ini teh adalah salah satu minuman yang paling digemari, tidak hanya masyarakat Indonesia, namun juga Asia. Air panas mendidih 90 derajat sampai 100, kita pakai timer Pak. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kalbi Ricardo, Rilis ID TV melaporkan. Suhu 90 sampai 100. Ya jangan dari air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mulyadi, manajer Pagar Alam PTPN 7. Ikuti sesaat lagi program DBU bersama RRI. Masih bersama Anda, dialog interaktif dan PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan langsung dari PTPN 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kami melalui gelombang 92,4 MHz Pusat RRI Palembang, dan buat Anda yang berada di Kota Lahad ya, ini bisa memantau siaran kita melalui gelombang 90,2 ya untuk wilayah dan sekitarnya. Sementara untuk keluarga Pagar Alam sendiri, kita bisa memantau siaran kita melalui gelombang 97,7 MHz ya. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Palembang dan rri.co.id serta YouTube RRI Palembang. Pada dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, langsung dari Kota Pagar Alam, kemudian dari kota siaran langsung dari Palembang pagi ini yang merupakan siaran langsung Development Broadcasting Unit atau DBU, dengan topik ya, peran PTPN 7 dalam perkembangan ekonomi dan sektor perkebunan. Nanti buat Anda juga bisa berinteraksi melalui line telepon 0821 7905 Nah, pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran kami saat ini, topik yang akan kita bahas akhirnya adalah mengenai peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Saat ini sudah berada di sisi kiri saya ya, orang-orang yang luar biasa ya, narasumber kita. Pemirsa bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk mengenal siapakah keragam dua narasumber yang berada di samping saya saat ini. Yang pertama adalah Bapak Edi Mulyadi. Beliau adalah manajer unit Pagar Alam untuk PTPN 7 unit Pagar Alam. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bang. Oke, baik. Ya, selamat pagi juga. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya narasumber yang kedua adalah Bapak Andang Effendi. Beliau adalah mitra binaan dari PTPN 7 unit Pagar Alam. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lydia. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ini yang tentunya. Tentunya sangat penting sekali kesehatan itu. Nah, padahal di mana pun Anda berada, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini adalah peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Saya mungkin ke Pak Edi dulu nih Pak Edi. Kita pengen tahu Pak Edi, selain berbicara nanti peran dari PTPN 7 dalam perkembangan ekonomi dan dari sektor perkebunan, kita pengen tahu nih Pak, kira-kira sejarah dari PTPN 7 ini Pagar Alam sendiri seperti apa Bapak? Baik, Mbak Lydia. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah perkebunan, itu kita tidak akan terlepas dari zaman Belanda. Khusus Pagar Alam ini didirikan oleh pemerintah Belanda tahun 1929. 1929. Ya, jadi sudah sangat lama sekali. Ya. Kemudian dalam perjalanannya setelah kita merdeka, pemerintah kita itu memprogramkan nasionalisasi bagi perkebunan Belanda. Itu tahun 1958. Pagar Alam ini dinasionalisasi. Seiring dengan nasionalisasi di induk perusahaannya itu PTPN 7 sekarang. Nah, 98 nasionalisasi itu menjadi
namanya PPN. PPN. Perseroan Perkebunan Negara. Perseroan Perkebunan Negara. Oke. Sejalan dengan waktu, 10 tahun kemudian, tahun 1968, PPN berubah nama menjadi PNP. PNP. Ya. Oke. Kemudian berjalan dengan waktu juga, tahun 1980, PNP berubah juga menjadi namanya menjadi PTP. Jadi, PT Perkebunan. Oke. Kemudian tahun 96, tepatnya tanggal 11 Maret 1996, diadakan konsolidasi beberapa PTP di seluruh Indonesia ini, sekian banyak PTP, hanya menjadi 14 PTP. Provinsi di sini termasuk Pagar Alam salah satu unit usaha jadi di PTPN 7 tanggal 11 Maret 96. Kemudian dengan berjalannya waktu itu perkebunan membentuk holding perkebunan 2014. Sehingga karena perubahan kepemilikan saham akhirnya PTPN 7 menjadi anak perusahaan di holding perkebunan. Oke, jadi anak perusahaan. Dalam jangka dekat ini juga restrukturisasi korporasi kita juga akan bergulir lagi menjadi 3 sub. Dari 3 sub. Seperti apa? Holding itu jadi 3 sub. Ya, sub Palemco, ada sub nanti Sugarco, ada sub Sportingco. Itu maksudnya satu-satu yang masing-masing itu seperti apa? Kalau Palemco itu adalah di bidang untuk sawit, Sugarco itu gula, dengan namanya PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN. Dan sekarang untuk Pagar Alam akan bergabung menjadi ke Sportingco. Sportingco Ya, itu mungkin sejarah. Oke, sejarah daripada ini pengalaman luar biasa ya Pak Bang Jamal. Asap keluar. Dari ketemuan Bang Jamal sendiri ya. Itu mungkin masyarakat sendiri yang mungkin awam untuk sejarahnya sendiri akhirnya bisa mendapatkan literasi ya Pak. Mudah-mudahan. Dia, ya. Iya, baik. Bapak, ini kan terkait dengan topik kita adalah peran PTPN 7 dalam perkembangan ekonomi dan sektor perkebunan. Kita pengen tahu juga nih, sebenarnya bagaimana sih sistem pembinaan yang dilakukan oleh PTPN 7 dalam pengelolaan sektor perkebunan, Pak? Oh, kalau dalam pengelolaan sektor perkebunan, Ya. khususnya di kita, kita kan ada bergerak dengan beberapa tata kelola. Berapa tata kelola? Tata kelola dan tata nilai lah. Untuk perkebunan kita Ya. mengikuti tata nilai BUMN, yaitu akhlak yang bisa Oke. kita lihat di sebelah kiri kita. Oh, itu ya Pak ya? Ya. Aha. Kemudian tata kelola kita itu ada berbagai aturan yang memang harus kita patuhi. Contohnya seperti GCG untuk perusahaan. Terus ada juga kebijakan sistem manajemen. Kebijakan sistem Ya, manajemen. seperti Oke. itu. Oke, itu terkait tentunya dengan sistem pembinaan ya Pak ya. Nah, lalu kita juga pengen tahu nih Pak, apa saja sih sebenarnya yang sudah dikelola oleh PTPN 7 dalam sektor perkebunan? Kalau untuk pengelolaan. PTPN 7 sendiri, kalau Ya. secara corporate Corporate, itu ya. 4 komoditi utama yang kita kelola. Oke, 4 komoditi utama. Ya. Pertama adalah sawit, Sawit, kedua adalah karet, karet, oke, ketiga tebu, tebu, dan keempat teh. oke. Nah, dengan luasan yang terbesar memang sawit. Yang paling besar itu sawit. kurang lebih 27.000 hektar. 27.000 hektar. Ya, kita kelola. Kemudian kedua adalah karet, Karet, iya. kurang lebih 24.600 hektar kita kelola. Kemudian juga tebu, Iya, tebu. kurang lebih 17.000 hektar. Dan terakhir adalah teh. Teh itu 1.523. Dan teh itu memang Pagar Alam ini satu-satunya perkebunan teh di
PTPN 7. Oh, satu-satunya perkebunan teh yang ada di PTPN 7. Iya, Adanya di betul. Pagar Alam begitu ya, Pak? Adanya di Pagar Alam. Oh, ini kalau kita lihat nih pendengar dan juga tentunya pemirsa, ya saat ini yang ada di depan meja kita begitu ya, Pak ya. Ini merupakan salah satu produksi dari PTPN 7 begitu, Pak? Ya, ini produksi dari sebetulnya koperasi Pagar Alam. Wow, ada koperasinya juga. Ada koperasi Pagar Alam. Jadi koperasi Pagar Alam kita mengembangkan berbagai produk teh. Berbagai produk teh ya, seperti yang ada saat ini ya Pak ya. Nanti saya akan cicip nih Pak, kira-kira tehnya seperti apa begitu ya. Pasti Mbak Lydia akan ketagihan. Aduh, yang dicari nih yang ketagihannya ini ya. Oke deh, baik. Sesudah Pak Edi, saya mungkin yang di ujung kayaknya masih diem aja. Iya, saya mau sapa dulu Pak Endang. Iya, Pak Endang, kita pengen tanya-tanya. Ini Pak Endang ini katanya sebagai mitra binaan begitu ya dari PTPN 7 unit Pagar Alam sendiri. Pak Endang, saya pengen tahu nih, sejak kapan sih menjadi mitra binaan dari PTPN 7 unit Pagar Alam ini? Sejak dari tahun 2006 ya sampai ke 2009. Dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Iya. Oh, lama ya. Belum. 2006 sampai dengan 2009. Jadi sampai dengan terus yang ke itu yang pertama-tama begitu ya Pak ya? Iya, yang pertama dari 2006 sampai ke 2009, terus lalu nyambung lagi dari 2009 ke 2012. 2009 sampai dengan 2012. Iya. Kalau kita boleh tahu nih Pak Endang sendiri, ini yang tentunya yang menjadi binaannya itu yang dijalani binaannya seperti apa nih Pak? Kita produknya ini dari pertanian salak ya. Salak. Oh, pertanian salak, oke. Terkenal salak Dempo itu. Salak Dempo. Kita bikin namanya salak Dempo. Kita awal nanam itu dari 2003. Jadi masa panennya 2006 itu. Nah, 3 tahun ya Pak? Ya 3 tahun. Jadi masa panen 2003 itu kita dapat pinjaman dari PTPN. Sebesar 10 juta awalnya. Berawal dari 10 juta rupiah. Ya, oke. Terus kita kembangkan buat fasilitas di kebun itu, seperti pemagaran, seperti bikin apa ya, itu buat penjualannya itu. Penjualan. Di depan itu. Nah, terus yang keduanya itu mendapatkan 20 juta. Oke, jadi artinya setelah pertama mendapatkan pinjaman dari BTPN binaan dari BTPN 7 unit Pagar Alam senilai 10 juta. Ya, kemudian yang kedua mendapatkan lagi begitu ya Pak? Iya, 20 ini dilihat juta. Untuk bisa mendapatkan lagi begitu, apakah dari hasilnya yang luar biasa begitu Pak sehingga bisa mendapatkan lagi? Iya, kita di apa namanya awalnya kita lancar semuanya gitu ya. Iya, mungkin dari ini apa PTPN juga menilai, kita juga lancar. Ada penilaian begitu ya? Iya, ada penilaiannya. Jadi kita kondisikan lagi untuk menambah usaha lagi yang 20 juta tadi. Oke. Jadi kita bikin keturunannya dari salak tadi seperti keripik salak, dodol salak, kopi salak juga. Oh, ada kopi salak juga. Oke. Jadi itu kita kembangkan lagi. Ini sulit enggak Pak kira-kira mekanismenya ketika bisa mendapatkan pembinaan dan juga tentunya bantuan dari PTPN 7 Pak? Sebenarnya sih nggak sulit. Nggak sulit, iya. Soalnya gimana ya, kita juga mungkin tanaman buah-buahan itu menjanjikan juga kan. Memang perlu dibantu juga mungkin supaya apa? Supaya penghasilnya bisa meningkat gitu. Bisa untuk menambah usaha lagi. Iya. Jadi terus berkembang begitu ya Pak? Iya, terus berkembang. Artinya terus dari PTPN 7 sendiri mengawal Pak ya bagaimana perkembangan dari mitra-mitranya begitu? Iya, mengawal. Mengawal, oke, baik. Kita kembali ke Pak Edi nih Pak Edi. Ini kita sudah bertanya langsung dengan salah satu mitra binaannya. Ternyata bukan cuma sekedar teh juga, mereka petani-petani pun bisa dibantu artinya dalam sektor mungkin pendanaan begitu ya Pak ya. Nah pembinaan yang mungkin dilakukan kepada para mitra ini Bapak, itu seperti apa Bapak selain daripada mungkin dana yang diberikan gitu Pak? Sebelum saya lari ke bagaimana program pembinaan, jadi kita ada yang disebut program CSR kita. Oke, ada CSR-nya. CSR kita dengan melaunching programnya PTPN 7 Peduli.
PTPN 7 Ya, Peduli. jadi melalui program PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Bina lingkungan. Nah, Oke. salah satunya adalah kemitraan seperti yang kita tadi program peduli PTPN 7 Peduli itu terdiri dari peduli kemitraan. Keduanya adalah peduli tentang bencana, Peduli tentang bencana juga. ya, Oke. peduli tentang pendidikan, Pendidikan, kesehatan, kesehatan juga. pembangunan, Mm-mm. terus peduli tentang keagama, Mm-mm. dan peduli juga tentang kelestarian lingkungan. Adanya kepedulian juga terhadap Jadi kelestarian salah lingkungan. satu CSR kita program PKBL melalui PTPN 7 Peduli. Nah, Pandang ini termasuk dalam program kemitraan. Oke. Ya. Ada program Jadi kerjaan. kemitraan itu siapapun nanti yang UKM yang berada di sekitar perkebunan, kalau mau mengajukan pinjaman itu bisa melalui mekanisme. Tentu dengan mengadakan proposal dulu, Iya. kemudian kita tinjau dan sebagainya syarat. Nah, setelah itu nanti kita kucurkan dana Iya. untuk usaha-usaha yang memang mereka minati. Setelah itu selain pendanaan juga kita melakukan pembimbingan secara teknis. Pembimbingan secara Ya. teknis. Nah, pembimbingan secara teknis seperti apa, Misalnya Pak? seperti budidaya Iya. salak misalnya. Budidaya salak, oke. Kalau kita yang mampu sharing knowledge ya kita lakukan. Termasuk misalnya teknis salak, budidaya salak, pemupukan dan sebagainya. Artinya pakar-pakarnya juga diturunkan begitu ya Pak ya? Untuk bisa Iya. membimbing para petani ini? Ya minimal lah kalau nanti kita bisa mencari narasumber juga yang pandai untuk dalam budidaya salak itu. Di samping itu juga kita juga membimbing tentang bagaimana mereka mengelola pinjaman ini. Sehingga pinjaman ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat positif kepada Untuk para petani itu. Untuk perekonomian mereka Ya, juga begitu Pak ya? Sebagai informasi kita sudah menyalurkan ke 61 mitra, Bu. Oke, 61 mitra. Iya, 61 mitra yang ada di sekitar perkebunan Pagar Alam ini. Dengan nilai sekitar 685 juta. 685 juta. 685 juta. Dan salah satu yang berhasil adalah Pak Endang ini. Pak Endang ini. Ya, Oke. betul. Nah Pak, ketika seorang mungkin siapapun ya Pak ya, mungkin artinya masyarakat yang ada di seputaran Pagar Alam ini artinya bisa mendapatkan bantuan begitu ya Pak ya, untuk mengembangkan usaha begitu dari PTPN 7 unit Pagar Alam itu sendiri. Nah, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus agar mereka bisa untuk mendapatkan pinjaman seperti itu Pak? Ya Atau tentu persyaratan harus ada. Ada. Seperti tadi sebelum melakukan pinjaman tentu mengajukan proposal. Pengajuan proposal. Nah, dari proposal itu nanti bisa dilihat kan Ya. apa yang akan mereka kerjakan. Bagaimana prospek seperti itu. Prospeknya seperti apa? Setelah nanti kita kaji, terus studi juga peninjauan ke lapangan, misalnya kalau itu layak ya kita berikan pinjaman dan sekaligus bimbingan teknis tadi, teknis dan bimbingan juga finansial seperti itu. Oke, adanya juga bimbingan teknis dan juga finansial. Nah, Pandang, bimbingan teknisnya seperti apa nih Pandang yang didapatkan nih Pandang? Sepertinya kita juga masalah pemupukan itu juga kita juga dipandu juga. Oke, dipandu ya dari PTPN Terus 7 ya. pengemasannya juga biar rapi kayak apa. Terus masalah harga juga ditanya harga berapa. Gitu. Terus kita juga apa namanya tuh termasuk yang kita kerja sehari-hari itu ya ditanya sama. Oke, ditanya oleh dari PTPN 7 begitu Iya, ya Pak ya. iya. Artinya terus dipantau ya Dipantau. perkembangan daripada mitra binaan ini begitu ya Pak ya. Iya. Nah, kembali saya ke Pak Edi nih Pak Edi. Pak Edi, untuk masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan ya, begitu juga mendapatkan tentunya bantuan dari pengembangan usaha begitu ya dari PTPN 7 itu sendiri. Kalau untuk mereka memasarkan bagaimana nih Pak? Apakah sampai dengan pemasaran atau seperti apa dari PTPN 7? Kalau untuk pembinaan pemasaran, Iya. kalau kita mampu kita bantu juga. kita bantu, Bu. Masya Allah. Tapi kebanyakan mereka biasanya sudah punya pasar tersendiri. Ya, punya pasar sendiri ya. Ya,
Kayak Pandang ini dia sudah bisa memasarkan sendiri. Tapi bagaimana manajemen pemasarannya ya kita bantulah, kita knowledge-nya, sharing knowledge-nya kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Jadi adanya bantuan untuk tentunya memberikan pengetahuan bagaimana pemasarannya seperti apa begitu ya Pak ya. Oke, kita tahan dulu Pak. Nanti kita akan lanjut kembali. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Arremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah. Bebuni nyeri timbal berge. Rimbai pun mengalun diiringi gitar tunggal dan biola, sahdu sekali. Arremantai Semende dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya semoga tetap terjaga. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi milenial yang cerdas dan kritis yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting dalam mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan. Pemilu serentak tahun 2024 berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentu, dalam prakteknya, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda, generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal melakukan pemantauan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tapi menjadi tugas kita semua, termasuk sahabat Bawaslu yang katanya generasi milenial. Maka, sudah sepatutnya kita, seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta mengawasi penanganan pemilu, sehingga dapat terciptanya generasi yang cerdas, dan semoga lahir pemimpin yang berkualitas. Marilah menjadi pemilih cerdas di tahun 2024. Masih bersama Anda, dialog interaktif peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi pada sektor perkebunan, langsung dari PTPN 7 Pagar Alam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali masih bersama kami dalam acara siaran langsung Development Broadcasting Unit atau DBU dengan topik peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Iya, ngomongin masalah sektor perkebunan tadi kita sudah banyak berbincang mulai dari sejarah, kemudian mengenai mitra binaan, dan juga kita sudah mendengar langsung bagaimana respon dari mitra binaan terhadap peran daripada PTPN 7 ini dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0821 7905 64
untuk mungkin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita. Nah, ini nampaknya di depan saya, pendengar dan juga pemirsa, ini di depan kami sudah tersedia cangkir-cangkir yang berisi teh khas Kota Pagar Alam. Boleh kita cicipi, Bapak? Silakan Mbak Lydia. Oke, baik kalau Pasti begitu. Mbak Lydia ketagihan. Ketagihan. Ya. Pandang juga nih, pandang ya. Sama-sama ya kita Pandang silakan menikmatinya ya. cicipi. Oke, pendengar dan juga pemirsa, ini adalah teh ya dari Kota Pagar Alam. Warnanya, wah ini luar biasa, menggugah selera. Bagaimana rasanya, Pandang? Oh, banget enak ya rasanya ya. Oke, bisa diminum dulu? Iya. Pakai mikrofonnya, Pandang? Iya, untuk bisa tentunya berinteraksi. Saya coba minum dulu. Bagaimanakah rasanya? Di suasana yang dingin dan sejuk, Kota Pagar Alam ini menikmati secangkir teh yang luar biasa. Kita minum dulu ya. Sebagai informasi tambahan Mbak Lydia, bahwa teh Mhm. Pagar Alam ini sekarang memproduksi Iya. jenis teh hitam. Oke. Itu yang kita tahan dulu produksi. namanya, Bapak. Ini sudah ada yang ingin berinteraksi. Oh iya iya. Iya, nanti baru kita bahas mengenai Ya, teh hitamnya begitu siap, ya. siap. Ini ada pendengar kita yang ingin berinteraksi, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, selamat pagi dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Mira di Palembang. Iya, silakan Bu Mira untuk pertanyaannya. Iya. Pagi juga Bu Mira. Ibu Mira bisa diulang untuk pertanyaan yang kedua, Ibu Mira? Yang kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan PTPN 7 dalam dari para petani dalam peningkatan perekonomian mereka. Oke, baik. Itu saja dua pertanyaan. Kalau Baik. tidak, Bapak, dia juga Mbak Lydia ya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Mira di Palembang nih Pak ya, langsung dari Palembang mendengarkan. Ini kata pertanyaan dari Bu Mira, Pak, bagaimana sih caranya bisa menjadi mitra binaan dari PTPN 7 unit Pagar Alam itu sendiri? Apakah untuk bisa menjadi mitra binaan ini adalah orang yang hanya berdomisili di Pagar Alam saja, Pak? Ataukah bisa orang yang di luar dari Kota Pagar Alam itu sendiri, Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan daripada PTPN 7 unit Pagar Alam ini sendiri, Pak, terhadap perekonomian masyarakat yang ada di sini? Silakan Bapak untuk langsung ditanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mira. Jadi perlu dijelaskan bahwa program CSR PTPN 7 yang tadi sudah saya sebutkan itu, PTPN 7 Peduli itu melalui program PKBL. PKBN? PKBL, dan ini diberikan kepada masyarakat sekitar perkebunan. Oke, diberikan masyarakat Perlu kami jelaskan sendiri bahwa PTPN 7 itu tidak di Pagar Alam saja, Bu. Oke, tidak di Pagar Alam saja. 23 unit kebun lah kalau tidak saya salah, termasuk di sekitar Palembang ada. Di sekitar Palembang juga. Jadi ada. nanti Bu Mira kalau berminat untuk menjadi mitra binaan, ya tinggal pilih lokasi unit usaha perkebunan yang terdekat. Oke, sesuai dengan lokasi unitnya ya Pak ya. Jadi itu syarat pertamanya, tinggal Ibu Mira lihat lokasi perkebunan terdekat. Kemudian setelah itu mengajukan proposal yang tadi saya sebutkan. Iya, pengajuan proposal. Nanti akan ada tim dari kita untuk mensurvei kelayakan tersebut. Itu mungkin Bu Mira yang pertama. Iya. Yang kedua tentang peranan perkebunan terhadap masyarakat sekitar. Iya. Saya pikir kalau
peran perkebunan, saya runut dulu sebelum ke masyarakat sekitar. Kita peran perkebunan terhadap misalnya negara, Bu ya. Dalam negara, oke. Jadi kalau saya pikir sangat banyak sekali peran perkebunan terhadap negara. Dulu salah satunya adalah agent of development bagi pemerintah. Berbagai perkebunan dikembangkan di berbagai daerah. Sehingga ini mendongkrak perekonomian tentu di daerah itu. Terus yang lain adalah dengan adanya pemberian atau manfaat finansial kepada pemerintah berbentuk pajak. Ada pajaknya juga. Kita kenal ada pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Perkebunan yang sedemikian luas tentu akan memberikan kontribusi ya Pak ya? Kontribusi yang cukup besar untuk pajak bangunan saja. Kedua juga ada pajak PPH. Ada PPH-nya juga, oke. Ketiga ada pajak PPN. PPN-nya juga. Yang lainnya juga ada misalnya untuk kalau kita ekspor ada penambahan devisa. Tambah lagi kalau nanti corporate mengalami laba itu ada dividen juga bagi pemegang saham seperti itu. Nah itu untuk negara. Nah untuk masyarakat sekitar di sekitar sini entitas perkebunan itu biasanya memerlukan serapan tenaga kerja atau membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, contohnya di Pagar Alam sendiri untuk mengelola 1.500 perkebunan 1.500 TM kita itu dari karyawan pimpinan sampai karyawan pelaksana kita membutuhkan kurang lebih 1.000 orang. Kurang lebih 1.000 orang, artinya membuka lowongan pekerjaan luar biasa begitu Pak ya? Jadi membuka lowongan pekerjaan yang cukup banyak. Besar, banyak ya. Kemudian juga setiap bulan uang yang bergulir yang masuk ke kita untuk upah karyawan kurang lebih 1,4 miliar. 1,4 miliar. Oke. Nanti ya tentulah dibelanjakan di sekitar Kota Pagar Alam itu sendiri ya. Ini kan bisa mendongkrak menggerakkan perekonomian Pak ya. Itu. Ditambah lagi ada juga misalnya stakeholder yang sebagai mitra kita dalam berbisnis, itu juga memperoleh keuntungan secara finansial. Contohnya misal dari ada kalau kita angkut barang keluar, itu ada perusahaan truk yang bisa bergabung dengan kita, atau kita vendor-vendor yang mensuplai barang. Gitu termasuk juga kalau produk kita dibeli oleh pembeli dan itu bisa menjadikan produk yang lain. Contohnya kalau di kita secara sederhananya yang kecil aja, koperasi itu membeli teh ke kita, kemudian dia mengemas menjadi produk hilir. Produk hilir, oke. Tentu sudah memberikan nilai tambah. Ada jadi nilai tambah. Peran perkebunan sangat dirasakan ya Pak ya? Sangat besar ya dirasakan. Menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Masya Allah. Bu Mira ya. Iya baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Mira. Tadi sempat terputus tadi Pak Edi menjelaskan tentang teh hitam. Ini ada pendengar dan pemirsa, kalau saya boleh melihatkan ya atau memberikan, nah ini ya ada produk teh ya dari Kota Pagar Alam. Ini apa nih Pak? Teh apa nih? Kalau itu Pagar Alam CTC Bu. Pagar Alam? Ya. Jadi kalau Pagar Alam itu kita ada produk teh hitamnya ada ortodok dengan mereknya Gunung Dempo. Gunung Dempo. Dan ada produk CTC. Sesuai dengan Gunung Dempo ya Pak ya belakang ya. Untuk CTC-nya namanya adalah Pagar Alam sesuai dengan tulisan yang di atas sana itu kan. Kalau yang ini? Itu ortodok Bu. Ortodok. Dempo. Nah, kalau teh hitam ya? Teh hitam, dua-duanya teh hitam. Dua-duanya teh hitam. Nah, ini ada manfaatnya seperti apa nih Pak mungkin? Kalau untuk manfaat manfaat teh, kalau para ahli bilang itu kan banyak mengandung antioksidan Bu. Antioksidan. Jadi sangat besar manfaatnya bagi kesehatan. Sangat besar untuk kesehatan ya. Karena sangat besar untuk kesehatan, saya minum lagi nih Pak kayaknya ya. Saya minum lagi nih ya Pak ya. Ini walaupun enggak pakai gula pun rasanya enggak pahit ya Pak ya, rasanya enak ya, menyegarkan loh, luar biasa gitu ya. Oke.
Oh, ini ada juga nggak Pak kira-kira teh yang bisa bikin saya ramping mungkin gitu Pak? Langsing gitu ya Pak? Nanti sebentar lagi mudah-mudahan kita bisa memproduk green tea, Bu. Oh, Itu, jadi kan nanti setelah dari langsung akhirnya menjadi langsing gitu ya Pak ya. Oke deh, kita lanjut kembali ke Pak Endang lagi nih Pak Endang. Pak Endang kita pengen tahu nih Pak Endang, kendala yang dihadapi Pak Endang sendiri ketika menjadi mitra binaan dari PTPN 7 unit Pagar Alam apa nih Pak? Kendalanya Iya, ada nggak kendalanya nih kira-kira? itu kalau masalah kendalanya nggak ada, soalnya yang penting Aha. ada kita ngajuin proposal, Ngajuin proposal, lengkap, itu sangat mudah. sangat mudah. Sangat mudah. Jadi istilahnya tuh nggak dipersulit. Nggak ribet-ribet gitu ya Pak ya? Ribet, ya. Jadi kita di situ di dalam proposal tuh kita mengajukan apa yang menjadi keinginan kita seperti apa begitu ya Pak? Iya. Untuk usaha kita seperti apa begitu? Iya. Mereka juga kan ini dulu apa namanya tuh? Melakukan pemantauan terlebih dahulu. Apa namanya tuh meriksa dulu. Oke, diperiksa dulu. Dulu apa benar apa enggak, hasilnya gimana. Oke. Kalau udah istilahnya kita jelasin hasilnya sebulan sekian gitu kan. Nah, terus penghasilannya tuh misalnya per hektar itu Per hektar? 300 kilo. 300 kilo, oke. Ibaratnya 300 saja kecil gitu ya. Iya. Ya kali 10.000 jadi satu bulannya masih 3 juta gitu kan. Mereka tuh yang ngambil di situ gitu loh. Nyamannya di situ begitu ya. Jadi langsung misalnya kita ngasih proposal itu ya ditanggapi. Nah, dari pengajuan ataupun proposal yang diajukan itu biasanya berapa lama nih Pak? Itu bisa direalisasikan ataupun dikabulkan dari PTPN 7 itu sendiri Pak? Untuk misalnya mitra binaan begitu. Waktunya yang dibutuhkan. Mungkin Pak Edi ya bisa. Kalau semua syarat Lengkap, cukup. lengkap itu cepat lah Bu. Cepat ya? Cepat. Mungkin nggak lebih dari seminggu itu sudah keluar. Masya Allah, udah nggak lebih dari seminggu. Iya. Artinya memang benar-benar bisa dipercaya begitu ya Pak ya, usaha daripada masyarakat itu sendiri ya. Oke, baik, kita kembali lagi nih Pak, kita pengen tanya dalam pengembangan ekonomi capaian target yang sudah dicapai apa saja Pak? Kalau dilihat dari pengembangan ekonomi tentu tidak terlepas dari capaian kinerja kita juga mungkin ya Bu. Dari capaian kinerja. Karena kita bekerja dengan yang disebut ada pedoman-pedoman. Ada pedoman-pedoman. Sesuai dengan kebijakan dari direksi. Yang tertuang kalau dalam kita adalah dalam RKAP disebutnya, rencana kerja anggaran perusahaan. Nah di sana tertuang juga target-target produksi. Target-target juga misalnya mutu dan juga target secara finansialnya. Target secara finansial. Jadi capaian-capaiannya alhamdulillah kalau untuk produksi kita untuk Pagar Alam sampai dengan bulan kemarin sudah 103% lah dari target itu sudah tercapai. Dari target memang untuk target finansial kita untuk teh khususnya untuk RKP masih di dalam RKP-nya masih rugi ya Bu ya. Alhamdulillah rugi kita masih juga di bawah RKP. Itu masih bisa tercapai begitu ya Pak? Untuk mutu, untuk CTC kita bisa sudah mencapai mutu 1. Cuma ortodok tinggal 1,2% lagi lah kita mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk perusahaan itu sendiri. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan saja buat Anda yang mungkin ingin berinteraksi, bertanya langsung. Kalau tadi sudah ada Bu Mirah dari Palembang, Anda yang ingin berinteraksi bersama kami bisa tentunya melalui nomor 0821 7905 6413 ya. Ini menarik nih perbincangannya tentang peran daripada PTPN 7 unit Pagar Alam tentang pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Pak, dampak yang dirasakan bagi masyarakat sekitar petani bahkan pemerintah daerah dari capaian PTPN 7 apa nih Pak? Kalau saya pikir dampaknya kalau PTPN 7 bisa
kuat. Bisa Seperti kuat. Pagar Alam masih berdiri. Iya. Ya tadi keuntungan-keuntungan yang sudah saya sebutkan tadi pasti akan ternikmati juga oleh pemerintah, oleh masyarakat sekitar. Tapi sebaliknya kalau PTPN misalnya khususnya Pagar Alam, iya, dampaknya kurang baik ya. misalnya. Pasti dirasakan juga oleh masyarakat sekitar ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu luar biasa begitu ya Pak. Salah satu tambahannya minimal masyarakat bisa pergi ke kebun teh. Bisa menjadi kunjungan yang indah gitu. Bisa menjadi kunjungan wisata juga ya Pak ya. Refreshing lah. Refreshing ya. Penat-penat di kota. Di Pagar Alam kebanyakan naik ke atas. Iya, bisa lihat yang ijo-ijo, daun teh begitu ya Pak ya. Oke. Baik pendengar dan juga tentunya pemirsa, kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kita. Kita dengarkan dulu pilihan lagu untuk Anda berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara kita, yaitu acara siaran langsung Development Broadcasting Unit DBU dengan topik peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Satu lagu untuk Anda, tetaplah bersama kami. Penghasilannya bisa weekly. Nanti monthly itu bisa dengan misalnya
direksi kita atau Oke. SPP lah, board of management kita di sana. Seperti itu. Jadi pengawasannya berjenjang melekat sampai ke atas. Pengawasannya berjenjang dan melekat sampai atas. Oke, Pandang, iya. Pandang tadi kan sempat menyebutkan kalau produk-produk yang Pandang hasilkan sendiri sebagai petani yang menjadi mitra binaan PTPN 7 itu adalah dari salak begitu ya Pak ya. Salak ini tadi kata Pandang beragam nih Mbak Lydia. Ada yang dibuat keripik begitu ya Pak ya. Kemudian juga ada yang dibuat teh. Saya tuh baru dengar ada teh salak gitu ya. Itu seperti apa nih Pak? Oh, kopi salak. Oke, kopi salak. Itu kopi salak itu seperti apa nih, Pak? Nah, kopi salak itu berasal dari bijinya loh. Oh, dari biji salak. Biji salak itu dijemur dulu kering. Terus nanti udah kering Mikrofonnya, Pak? Iya. Diproses lagi, digoreng itu loh. Oh, yang biji salak tadi? Iya, digoreng. Potong dulu. Kan keras tuh, Pak, biji salak tuh. Iya, lagi basah itu kan lagi basah, potongnya ya. Masih bisa dipotong, oke. Potong-potong 4 gitu kan. Jadi dijemurin. Oke. Dijemur, udah kering, nanti disangrai gitu ya. Oh, disangrai, oke. Kayak kopi itu. Nah, udah itu digiling. Baru digiling. Rasanya gimana nih Pak kopi salak? Apakah sama dengan kopi-kopi pada umumnya nih Pak? Beda. Kalau kopi salak itu agak ini apa namanya rasa-rasa buah gitu loh. Ada rasa buahnya juga, ada buah salak. Iya, Oke. Kayak gurih-gurih gitu. Cuman nggak kayak kopi. Nggak kayak kopi kopi. kan kerasa khas kopi gitu. Ini kan lain gitu. Oh, kemudian kalau untuk warnanya sendiri, kalau untuk kopi itu seperti apa nih Pak? Kalau kopi salak? Itu tergantung sama sangraiannya ya. Kalau misalnya dia agak mutung, ya hitam dia. Dan hitam. Ya, tapi itu mengakibatkan pahit juga ya Pak ya, bisa mengakibatkan. Iya, agak pahit. Cuman paling enak itu kalau ini diseduh sama susu. Diseduh sama susu. Iya, sama susu minumnya. Itu ya lumayan enak gitulah. Itu sebenarnya kopi salak itu kalau kita ini kata yang di Jogja itu buat obat juga gitu. Bisa dibuat obat juga? Enggak tahu obat apa cuman. Oke. Jadi artinya buah salak itu bisa dibuat dengan beragam ya Pak ya, mulai dari keripik, kemudian sampai dengan ke kopi. Keripik, dodolnya, dodol salak itu. Sampai ke kopinya, jadi bisa 3. Bisa 3. Iya. Cuma kulitnya saja yang tidak digunakan. Itu airnya perasan air yang buat dodol salak itu, nutrisinya itu juga apa namanya itu bagus juga diminum. Kan bagus. Rasa salak juga dia tuh kan. Kan nutrisinya itu kan. Nah, jadi nutrisi. 4 itu kepake itu. Satu komoditi salak itu. Satu komoditi salak. Iya. Jadi kalau Pak Endang sendiri artinya fokusnya kepada sebagai mitra binaan dari PTPN 7 unit pagar alam ini sendiri, itu khusus untuk pertanian salak saja Pak, atau mungkin ada bidang lain? Itu awalnya kita pertanian salak. Pertanian salak awal. Awal. Ya, awal. Cuman kita berpikir lagi kita bisa bisa dibikin keturunannya juga. Ya dengan modal tadi yang 20 juta itu. Dengan modal yang 20 juta tadi. Coba gitu. Jadi terus berinovasi juga. Iya. Kalau untuk tentunya pemasarannya bagaimana Pak? Pemasarannya itu kita sulit nggak kira-kira? Karena kan jarang nih ya Pak ya, Pak Edi ya. Saya juga baru tahu nih ada kopi salak gitu ya. Betul Bu, Mbak Lydia. Itu kalau untuk sekarang, itu apa namanya pemasaran itu kurang ini lagi. Awal-awalnya dulu kita bikin pertama kayak salak, kayak dodol salak itu cepat gitu laku di pasaran. Sekarang ini nih kalau untuk dodol gitu keripik itu udah nggak seimbang lagi dengan modal awalnya gitu. Oke, artinya kembali kepada cost ya Pak. Iya. Kenapa sekarang costnya jauh lebih besar ketika itu dilakukan begitu Pak? Iya. Jadi kalau kita misalnya dari harga yang dulu itu per kemasan itu 25.000. Kalau kita mau ditahankan itu nggak bisa lagi. Tidak bisa mempertahankan dengan harga 25.000 itu ya Pak? Iya. Terus kita naikin lagi ya itu tadi banyak ujung-ujung banyak BS gitu loh di tempat penitipan kita yang menjual itu. Oke, ada yang BS juga jadi banyak gara-gara harganya tadi begitu. Kita naikin. Oh, oke. Jadi nggak dinaikin
ya payah juga gitu, nggak bisa Iya. balik modal gitu kan. Nah, dinaikin malah kendalanya kayak gitu. Oke, jadi artinya ada yang mencoba-coba menduplikat artinya ya Pak ya, ada BS-nya. Iya, banyak BS-nya itu. Banyak BS-nya. Oke, kembali ke Pak Edi nih Pak Edi. Saya pengen tahu nih apa saja sih Pak yang dihadapi, kendala yang dihadapi oleh PTPN sendiri dalam pengelolaan sektor perkebunan ini Pak. Kendala yang dihadapi. Ya kalau kendala di perkebunan khususnya teh ya Bu ya. Iya, khususnya teh. Kita berbicara teh. Teh ya. Jadi teh itu kalau kita lihat pemasarannya, itu kan harga jual ditentukan oleh pembeli Bu. Harga jual ditentukan oleh pembeli. Dengan mekanisme misalnya sistem lelang. Sistem lelang, oke. Nah, pada kondisi seperti sekarang di mana kondisinya itu perentehan dunia mengalami oversupply Bu. Oversupply. Nah, ini jadi harga tertekan ke bawah. Nah, ini yang agak kendala bagi kita, sehingga ya harga belum sesuai yang diharapkan seperti itu. Harganya jadi belum sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga terkait juga nanti dengan sektor perekonomian ada di masyarakat sekitar juga atau tidak Pak? Kalau dampaknya secara langsung mungkin tidak ya Bu. Tidak berdampak secara langsung. Karena kalau masyarakat sekitar kan PTP pagar alam seperti ini itu kan disupport juga oleh dengan komoditi-komoditi lain. Sehingga secara corporate ya kita masih istilahnya masih visible untuk menjalankan komoditi-komoditi yang kita kelola Bu gitu. Hanya kalau untuk teh sendiri ya kendala utama sekarang khususnya di teh adalah tadi Bu. Jadi harga yang tertekan karena kita oversupply. Gitu. Nah, kita juga pengen tanya nih Pak, tentunya dengan keberadaan dari PTPN 7 itu sendiri terhadap masyarakat yang ada di sekitar tadi, kan pekerja-pekerja yang diterjunkan itu adalah masyarakat yang ada di sekitar. Ini tidak membutuhkan keahlian khusus atau membutuhkan keahlian khusus untuk bisa menjadi bagian tentunya bekerja pada PTPN 7 itu sendiri Pak, untuk bisa mengelola perkebunan teh yang ada di Kota Pagar Alam itu sendiri Pak. Ya. Tentu untuk bekerja apapun bidangnya, saya pasti dibutuhkan keahlian. Dibutuhkan keahlian. Bahkan mungkin pekerjaan yang sederhana seperti karyawan menyiang aja lah. Iya. Menyiang misalnya menyiang gulma, ya kalau belum terbiasa ya pasti resikonya agak khawatir juga kan, agak tinggi juga karena menyangkut peralatan yang tajam dan sebagainya. Tajam segala macam. Jadi itu perlu untuk ada keahlian. Ada keahlian. Itu hal yang sebenarnya bisa dipelajari. Dan mudah sekali itu sebetulnya. Sangat mudah sekali. Terus untuk pemetikan, karena pemetikan teh kita sekarang sudah tidak melakukan pemetikan manual. Tidak melakukan pemetikan manual. Semua 100% untuk pemetikan di Pagar Alam sudah melakukan mekanisasi dengan mesin petik. Sudah pakai itu mesin tentu petik. harus pula punya skill, ada polanya, skillnya. Skill khusus untuk karena menggunakan mesin kan Bu. Jadi harus ada skill khusus. Tapi sekali lagi ini tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Beberapa mungkin seminggu 2 minggu belajar mereka sudah terbiasa. Saya pun bisa belajar begitu ya Pak ya. Bisa. Oh, belajar juga jadinya ya. Untuk Mbak Lydia nanti saya ajarin khusus. Oke deh, baik. Untuk Anda silakan saja, kami masih menantikan partisipasi Anda di line telepon 082179056413 ya. Di 082179056413. Kalau tadi dua penanya rata-rata nanyanya sama Pak Edi, mungkin bisa nanti bertanya juga sama Pak Endang, mungkin berbagi pengalaman nih Pak Endang gitu ya, untuk menjadi mitra binaan itu seperti apa. Bisa dibagikan nih Pak Pandang pengalamannya selama menjadi mitra binaan dari PTPN 7. Pengalamannya banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Kita bisa studi banding, kadang ke Jogja, pameran juga di Palembang itu. Kita kan istilahnya itu menambah ini kita gitu kan. Oke, menambah relasi begitu Pak ya? Iya. Jadi perjalanannya dengan PTPN 17 ini itu sangat
sangat gimana ya, sangat membantu. Sangat membantu, luar biasa. Membantu. Mm-hmm. Jadi seperti Bapak alami juga gitu Yeah. kan. Dari awalnya itu dari PTPN ini kita bisa mengembangkan usaha gitu. Jadi sangat terbantu. Sangat terbantu. Membantu ya. Sangat membantu sekali. Baik, Pak Endang dan juga Pak Edi ya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi. Tetapi kembali kita akan mendengarkan satu pilihan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya.
Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Masih bersama Anda. Dialog interaktif peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi pada sektor perkebunan. Langsung dari PTPN 7 Pagar Alam. Baik pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami di sini dari Kota Pagar Alam dalam acara siaran langsung Development Broadcasting Unit atau DBU dengan peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan nih Pak Edi dan juga Pak Endang begitu ya. Oh banyak sekali sudah saya dapatkan, saya sendiri dapat literasi, dapat pengalaman yang luar biasa begitu dari Pak Endang yang mempunyai inovasi, begitu juga PTPN 7 sebagai pembinanya begitu ya Pak ya, yang sangat luar biasa juga. Nah ini kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan nih Pak. Sebagai closing statement kita pengen tahu nih apa sih yang menjadi pesan dan juga harapan Pak Edi dulu nih Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Ya tentu sesuai dengan yang kita selalu kemanangkan bahwa PTP itu jaya berkah juara. Ya, jadi kita berharap bahwa PTPN ini menjadi perusahaan yang berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi baik bagi negara maupun masyarakat sekitarnya. Bisa diulang sekali lagi nih Pak untuk yel-yelnya tadi, berkah jaya PTPN jaya berkah juara. Wah, jaya berkah juara. Wah, luar biasa. Ini juara dalam bidang apa nih Pak? Juara dalam komoditi ya. Dalam komoditi ya. Berharap juga juara dalam nanti menyumbangkan kemajuan bagi perekonomian sekitarnya. Masya Allah, tepuk tangan kembali dong, luar biasa ini Pak Edi. Baik, selanjutnya Pak Endang sendiri nih, Pak Endang apa yang menjadi tentunya pesan dan juga harapan sebagai closing statement? Ya intinya berterima kasih banyak kepada PTPN yang telah membantu istilahnya suksesnya, awal suksesnya aku gitu ya. Berkat binaan dari PTPN 7 ya. Kita berhasil sampai sekarang alhamdulillah. Cuman pesan-pesan juga buat teman-teman yang punya kebun salad, tetap semangat. Kalau bisa tetap dikembangkan lagi. Jadi khususnya kita menunjang perekonomian Pagar Alam, kan banyak wisata yang banyak wisatawan juga. Jadi istilahnya tuh modal sendirilah sekarang untuk sekarang ini. Ditambah kebunnya. Ditambah kebunnya juga. Khususnya buat Sumatera Selatan istilahnya tuh ada kebun salaknya gitu. Sumatera Selatan enggak di Jogja saja gitu. Ada kontribusi untuk wilayah Sumatera Selatan itu sendiri ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Endang dan juga Pak Edi. Sebelum mengakhiri kebersamaan biasa Pak, kalau saya itu kalau nggak tutup pakai pantun tuh bukan saya namanya. Saya punya pantun ya untuk kita semua. Pantunnya gini nih Pak, dari Palembang ke Jayapura, singgah dahulu ke Singaraja, bersama PTPN 7 Jaya Berkah Juara, tingkatkan ekonomi warga sekitarnya. Baik pendengar dan pemirsa, tak terasa akhirnya waktu jua yang menghantarkan kita di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di pagi menjelang siang hari ini dalam acara siaran langsung Development Broadcasting Unit atau DBU dalam topik peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi sektor perkebunan. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, terima kasih juga Pak Endang untuk segala informasi literasi yang sangat luar biasa ini, mencerahkan dan juga tentunya memberikan harapan begitu ya Pak ya untuk kita semua. Dan di penghujung jumpa pepatah bijak mengatakan nih Pak, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami menuju studio kembali. Saja Anda ikuti
Dialog interaktif, peran PTPN 7 dalam pengembangan ekonomi pada sektor perkebunan. Disiarkan secara langsung dari PTPN 7 Kota Pagar Alam. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.